Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait kasus hukum dari Lesti Kejora. Sebuah kasus yang terkesan simpel, sering terjadi di Indonesia, tapi baru kali ini cukup mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia, which is adalah hal yang baik agar kesadaran terjadi ke seluruh perempuan dan juga pria di Indonesia. Untuk yang perempuan, kalau dilakukan KDRT seperti itu, dugaannya yang didapatkan oleh Lesti, langsung ngomongnya nggak usah basa-basi, nggak usah ke infotainment, tapi langsung ke rumah sakit, visum, dan juga melapor ke polisi. Begitupun juga untuk para pria, walaupun tidak hanya pria ya, dominasi pelakunya, juga harus hati-hati sekarang ya pada saat marah dengan istri, itu juga nggak boleh sembarangan main tangan aja. Keterangan yang aku dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, beliau mengatakan begini, bahwa dalam hasil BAP atau berita acara pemeriksaan mengenai dugaan KDRT ini bukan kali pertama terjadi. Kenapa sih kok disebutnya dugaan, Anjas? Jadi kalau dalam dunia hukum, sebelum ada putusan dari pengadilan, ketok hakim, itu tersangka yang kalau nanti di pengadilan jatuhnya adalah terdakwa, itu masih jatuhnya adalah dugaan. Nah, untuk menentukan satu orang tersangka, itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Dari kasus ini sebenarnya Rizky Bilar akan segera menurut aku menjadi tersangka kalau apa yang disampaikan alat bukti dan juga barang bukti dari pihaknya Lesti itu valid, itu bisa menjadi hal yang membuat si RB menjadi tersangka. Cuma butuh dua alat bukti aja. Alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kayak keterangan ahli dan juga surat itu ya, itu bisa di dalam bentuknya adalah visum. Sementara korban itu juga sudah termasuk menjadi salah satu keterangan yang bisa valid juga. Bahkan kan juga ada saksi yang di lokasi kejadian yang turut diperiksa dan juga menjadi saksi. Harusnya sudah ada 3 atau 4 alat bukti yang bisa menyeret RB menjadi tersangka. Kalau aku lihat keterangan dari terbaru nih, ayah angkatnya Rizky Bilar, RB, namanya Izar Wilendra. Ada beberapa statement yang ada benernya, tetapi juga ada banyak hal yang ya ini adalah kesan membela. Tetapi ya kita coba simak baik-baik apa yang disampaikan ayah angkatnya RB ini. Dia pertama mengatakan begini, bahwa ada nggak sih manusia di bumi ini yang tidak temperamental? Ya, menurut aku semua orang ya punya temperamental, tetapi apakah semua orang juga pada saat marah melakukan kekerasan? Nggak juga. Banyak kok aku melihat mereka yang sudah menikah pada saat marah, emosi, mereka punya cara melampiaskan ya, misalnya diem, pergi dulu misal, nggak langsung dihajar seperti itu dugaannya. Kemudian dibilang jangan suzon dulu dong wartawan. Oke, ini adalah salah satu tipikal khasnya sebagian orang Indonesia ya. Misalnya jangan suzon dulu. Terus juga ini kayak contoh toxic positivity gitu. Orang udah jelas-jelas sudah ada laporannya, ada visumnya, dibilangnya jangan suzon dulu, biarkan nanti mereka berbicara. Itu adalah contoh toxicity. Aduh. Belibet gue ngomongnya ya. Terus juga dikatakan juga sama Izar ini bahwa Abang L pasti mendoakan papanya, kan mereka lagi umroh. Abang L tuh anaknya ya, aku masih usia paling setahun 2 tahun ya. Oke, ini tipikal juga nih, ngebawa agama, ngebawa anak untuk mencari simpati masyarakat. Kalau trauma, dia lari dong dari rumah sakit. Indikasinya apa ini? Apakah pada saat Izar Wilendra ini mengatakan kalau trauma, dia lari ke rumah sakit, dia ini adalah Lesti ya. Artinya apakah statement dari tim kuasa hukumnya RB pada saat mengatakan bahwa RB itu sudah ketemu kok dengan Lesti, sudah ngejenguk, sudah nyuapin, sudah manja-manjaan lagi. Kayaknya mereka satu suara. Tapi aku baca komentar kemarin, teman-teman bilang katanya, nggak bener Mas Anjas, Lesti lagi umroh dan sebagainya. Well, ini juga hati-hati loh buat Lesti. Kalau memang itu terjadi, ya terlepas benar atau tidak, tapi kalau seandainya ini benar, akan terjadi cancel culture gak cuma untuk RB ya, tetapi juga si Lesti gitu. Karena cancel culture itu adalah kebiasaan yang sekarang kita lihat sekarang ya, pada saat seorang public figure melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, biasanya mereka akan kehilangan orang yang mengaguminya lagi. Ini sudah terbukti dengan si RB yang secara siaran langsung pun, kalau nggak salah di tayangan Indosiar ya, dia diberhentikan dari acara yang dia bawa. Kemudian Izar Wilendra responnya begini, ayah angkat RB, bahwa waktu diumumkan RB dipecat dari acara TV, saya cuma senyum. Oke, emang rezeki cuma dari TV aja, masih banyak pintu rezeki lainnya. Ya, aku setuju untuk bagian bahwa
rezeki nggak cuma dari TV aja, betul sekali, karena namanya rezeki juga kan sangat subjektif ya. Rezeki itu nggak melulu mengenai uang nggak sih? Ada juga kayak kesehatan, rezeki itu juga teman yang baik, saudara yang baik itu juga termasuk rezeki. Tetapi konteksnya dalam hal ini kalau dia diberhentikan dari TV ya konteksnya adalah ya rezeki secara materi gitu. Dia masih banyak kok rezeki yang lainnya, betul. Masih bisa di YouTube kan nggak ada aturan KPI ya, karena Indosiar itu dan juga TV lainnya menghentikan RB untuk mengisi acaranya karena ada himbauan dari KPI agar para pelaku KDRT itu tidak ada yang kayak euforianya gitu. Takutnya kayak dulu kasusnya Saiful Jamil kan ya. Ada beberapa program di stasiun TV kena surat cinta dari KPI karena mengundang mereka yang kesannya adalah glorifikasi seperti itu. Aku setuju bahwa rezeki nggak cuma dari TV, tetapi yang kita bahas ini adalah sebuah tindakan, apapun alasannya, excuse-nya, harusnya tidak benar pada saat seseorang semarah apapun melakukan kekerasan seperti itu. Terus juga, saya acungi jempol pihak Lesti dan pengacara yang diem aja. Kenapa yang lain heboh? Ini jelas subjektif ya, karena bagi aku pihak Lesti sama pengacara diem aja karena sudah banyak orang yang bersuara, maksudnya sudah banyak orang yang membela mereka, jadi ya biarkanlah mereka-mereka ini membelanya. Tapi kalau dibilang yang lain kenapa heboh, ya jelas dong, karena kan RB, Lesti selama ini kan mereka mencitrakan dirinya di media massa dengan berbagai macam, ya ini kita nggak boleh munafik juga pada saat mereka menikmati pundi-pundi rupiah dengan endorsement ataupun juga iklan atau pundi-pundi rupiah dari kepopuleran mereka mencitrakan sebagai pasangan yang harmonis, pasangan yang amazing lah, luar biasa, tetapi tiba-tiba Lesti tanpa ada konferensi pers, tanpa ada basa-basi, langsung membuat laporan ke kantor polisi, itu kan artinya ada hal yang nggak benar, ada juga kebohongan. Ya ini adalah konsekuensi juga yang harus diterima seorang public figure. Begitu teman-teman. Jadi kalau dibilang yang lain heboh, hal yang sangat wajar sekali. Kita nggak bisa mau menerima enaknya aja, tetapi konsekuensi nggak bisa diterima, itu nggak fair sama sekali. Terus dia juga mengatakan bahwa Allah itu memberikan kesan positif buat RB gitu, pesan positif misalnya untuk mengetahui siapa lawan dan juga kawan. Ya betul. Tetapi ini tadi ya, ini kayaknya lebih ke toxic positivity, artinya selalu mencari hal-hal yang sifatnya positif dari sesuatu hal yang sebenarnya nggak boleh kita ambil begitu aja. Misalnya kayak orang nih, baru kita punya temen ini ya, teman kita baru aja kena kanker gitu. Terus kita bilang, udah jangan sedih, nggak masalah, ambil positifnya aja, paling nggak sekarang kamu akan hidupnya jauh lebih sehat. Itu adalah toxic positivity, contohnya ada masalah sesuatu, kita berusaha untuk mencari hal yang positifnya aja tanpa memberikan empati. Menurut aku mau dibuka siapakah kawan dan juga lawan dari sosok seorang RB ini, kelakuan dia nggak boleh diberikan excuse. Yang dilakukan Izhar Willendra ini adalah sepertinya memberikan excuse bahwa manusia itu wajar punya temperamen, manusia itu wajar melakukan kesalahan ini dan itu, betul, tetapi harus ada konsekuensinya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Negara kita kan negara hukum, ada aturan-aturannya seperti itu. Terus pada saat ditanya sama wartawan mengenai perselingkuhan ya, aku masih ingat pada saat kuasa hukumnya RB ditanya sama wartawan juga isu yang sama. Gimana dengan perselingkuhan itu? Yang dikatakan langsung oleh Kombes Endra Zulpan bahwa dugaannya motifnya adalah karena perselingkuhan tersebut, si Lesti marah dan kemudian terjadi hal seperti itu. Mereka kompak mengatakan bahwa saya nggak mau ngomong sesuatu hal yang nggak saya tahu gitu. Dan pengacara juga bilang nanti biar RB yang memberikan klarifikasi. Kalau Izhar Willendra bilang begini, bahwa Bilar itu setelah menikah, dia cuma menghabiskan waktu di rumah gitu. Ini mengindikasikan bahwa dia mau bilang, kan dia di rumah terus gimana mau selingkuh. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau Bilar itu sejak zaman pacaran aja dia tuh tidak pernah mendua loh katanya. Dia kalau punya satu pacarnya itu doang gitu. Dari pacaran aja udah setia, nikah pasti akan lebih seperti itu. Apakah logikanya seperti itu? Itu it doesn't answer about the question yang tentang perselingkuhan tersebut. Mentang-mentang bisa akan benar, waktu pacaran nggak pernah selingkuh, tetapi menikah pasti juga tidak selingkuh, ya itu juga nggak benar. Harusnya kalau memang dia juga mengatakan, saya nggak mau ikut campur untuk urusan yang perselingkuhan tersebut, karena ini adalah bagian yang sedang dilaporkan oleh si Lesti. Dan dia juga dengan tegas mengatakan, saya tidak mau bilang bahwa Lesti itu memberikan laporan palsu. Pada saat dia menggarisbawahi, saya tidak bilang bahwa Lesti berikan laporan palsu, dia pun sebenarnya juga ragu dengan apa yang dia
rasakan gitu. Di sisi lain, mungkin karena dia sayang, namanya juga anak angkatnya, ada rasa kasih sayang, dia ingin melindungi si RB, tetapi di sisi lain secara logika dia juga masih berpikir, ya nggak mungkin lah Lesti melakukan hal seperti itu untuk suaminya, untuk ayah dari anaknya, kalau dia tidak mendapatkan data yang confirm. Seperti Kombes Endra Zulpan bilang bahwa ini bukan kekerasan yang pertama yang dialami Lesti. Karena menurut beliau, pernah juga kekerasan sebelumnya sempat lempar bola biliar katanya ke arahnya si Lesti. Tetapi sudah diklarifikasi sama pengacaranya bahwa bukan dilempar, tetapi cuma mau menggertak aja. Itu adalah alasannya. Tapi gimana ya, kan dikatakan juga hasil visum ada luka lebam, terus juga luka di leher, terus juga ada beberapa luka bagian. Kalau itu adalah indikasi mengenai itu jatuh lukanya karena jatuh nggak sengaja, sangat gampang sekali bisa dibuktikan dengan alat bukti, yaitu adalah keterangan ahli, dokter, visum, surat. Itu bisa dilihat nanti apakah tipikal luka yang dialami Lesti di leher, luka lebam itu adalah karena terjatuh, tidak sengaja, atau bahkan dianiaya oleh dugaannya si RB ini. Itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah kok dengan hasil visum tersebut. Dan aku juga bertanya-tanya ya pada saat Lesti, kalau aku melihat di liputan, dia sudah sedang ya sekarang berada di Mekah untuk melaksanakan umroh, artinya lukanya nggak begitu parah sebenarnya ya, karena lebam-lebam di wajah kayaknya nggak terlalu begitu parah banget. Tetapi yang parah adalah kayaknya mentalnya sih sebenarnya. Terus kalau memang beneran mereka sudah bertemu antara RB dan juga Lesti di rumah sakit seperti klaim dari Izhar Willendra dan juga pengacaranya, apakah ini adalah indikasi bahwa Lesti pada saat selesai umroh nanti itu akan memaafkan semuanya? Kita lihat nanti, karena di Indonesia kan gitu ya, tipikalnya kalau yang melakukan kejahatan, duga melakukan kejahatan itu adalah orang yang punya good looking, itu biasanya langsung kayak termaafkan begitu aja. Well, it happens ya di beberapa cases di Indonesia. Tetapi hati-hati saja aku ingatkan buat Lesti, karena ini bisa menjadi cancel culture yang akan merujuk ke dirinya juga. Banyak kerugian yang akan dihadapi. Tetapi itu adalah hak pribadi masing-masing dari Lesti dan juga keluarga besarnya. Karena kalau di Indonesia kan menikah itu nggak hanya antara kedua individu, tetapi juga keluarga besar masing-masing ya. Dan aku melihat keluarga besar dari Lesti jelaslah tidak terima gitu. Karena Lesti juga bukan perempuan sembarangan. Dia adalah perempuan yang boleh dibilang adalah seseorang lah di Indonesia. Jadi bukan siapa-siapa, tidak mengandalkan hanya physical appearance, tapi mengandalkan prestasinya. Dia mendapatkan posisi terhormat di Indonesia, makanya dia begitu sangat berpengaruh di Indonesia. Dan aku juga sangat salut untuk Lesti untuk keberaniannya melaporkan ini, karena sebagian masyarakat masih menilai bahwa jika perempuan melaporkan kasus seperti ini itu adalah aib bagi keluarganya. Tapi menurut aku itu bukan aib, itu adalah simbol kekuatan yang luar biasa. Jadi perempuan-perempuan di Indonesia, ayo berdikari, kalian boleh cinta dengan suami, terus kalian boleh mengabdi pada suami dan sebagainya, tetapi tetap juga harus berdikari secara ekonomi. Kalau kalian walaupun tidak bekerja, tidak diizinkan bekerja sama suami, kalian juga harus punya tabungan ini. Kalian harus minta tabungan bulanan dari suami agar kalau terjadi apa-apa, kalian juga bisa berdikari gitu sendiri nanti. So that's the point untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas Asmara. Kapun kerap semuanya, bye-bye.